untuk mencoba mencari HTML dengan metode-metode, saya sudah siapkan satu lagi file HTML sederhana ya. Ini source-nya seperti ini, bisa teman-teman buat dulu. Di sini ada beberapa paragraf dan ada ID kelas yang sudah saya siapkan untuk kita mencoba mencari elemen berdasarkan ID, berdasarkan nama tag, ya, berdasarkan dengan class name juga. Di sini saya siapkan kontainer untuk nanti menampilkan hasil pencariannya ya. Di sini kita coba dulu. Yang pertama yaitu yang mau kita coba adalah get element by ID. Jadi untuk mencari tadi di source-nya kita lihat ya, kita punya ID. Di sini untuk paragraf pertama ID-nya adalah par ID. Nah, sekarang saya mau mengakses ini, elemen ini. Nah, caranya dengan menggunakan metode get element by ID. Caranya seperti ini, dokumen.get element by ID. Nama ID-nya tadi di sini kita lihat par ID. Ya, par ID. Ini kalau kita jalankan, nah ini ya. Ini jauh lebih ringkas dibandingkan dengan yang menggunakan penelusuran pohon tadi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau mengambil isiannya, ya tinggal diklik inner HTML. Nah, keluar ya paragraf 1. Bisa juga ini kita simpan misalkan di dalam sebuah variabel X, katakan. Kemudian kita akan tampilkan alert X misalkan untuk memunculkan hasilnya, alert X. Nah, paragraf 1 seperti itu ya. Tapi yang kita inginkan, kita mau menampilkan resultnya itu di sini. Ada paragraf yang sudah kita siapkan untuk menampung ya hasil dari pencarian itu. Kita buat ya. Ini kan paragraf by ID result ini masih kosong. Kita mau mengcopy dari sini, dari paragraf 1 ini, di copy ke sini, teksnya. Nah, itu caranya. Tadi kan sudah sampai sini sudah kita tangkap teksnya. Nah, itu tinggal kita gunakan seperti ini. Kan tadi dokumen, kita akses dulu kontainernya tadi ya, get element by ID. Kita lihat nama ID-nya ini ya. Tapi teman-teman boleh ganti yang lain. Silakan beri nama ID masing-masing. Ini seperti ini. By ID result. Nah, ini kan sudah kita akses ya. By ID resultnya itu kita mau inner HTML-nya berubah. Jadi bisa kita assign inner HTML-nya menjadi misalkan teks dari paragraf teks yang ditemukan. Misalkan ya, teks yang ditemukan adalah plus ini tadi, X tadi ya. Kita sudah siapkan X tadi. Kalau kita jalankan, teks yang ditemukan adalah paragraf 1. Nah, ini ya, sudah ada. Oke, sampai di sini teman-teman seharusnya sudah tahu ya caranya mengakses, kemudian memanipulasi elemen HTML lain, kontennya baru ya, baru kontennya memindahkan dari satu elemen ke elemen lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian cara yang kedua, selain menggunakan get element by ID, kita bisa menggunakan by tag name, ya, yaitu dengan mengakses tag HTML-nya. Misalkan di sini saya mau mengakses semua paragraf, ya. Berarti kan tag-nya kan P ya. Ini supaya tidak bingung saya komen dulu ya. Komen dulu. Nah, untuk P, nah kalau misalkan kita run, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi HTML collection hasilnya, karena kita punya banyak P kan. Ada banyak sekali P. Jadi
kalau kita ambil get elements, ini ada S-nya ya karena majemuk banyak ya hasilnya, get elements by tag name P, itu akan keluar semua P yang ada di halaman ini tuh. Dan di sini dikasih tahu ada 8 hasilnya. Itu ya bedanya ya. Kalau yang get element by ID hasilnya adalah 1 karena ID pasti unik ya. Hanya ada 1 elemen, sedangkan kalau get elements by tag name, by class name itu ya, resultnya adalah HTML collection. Ada banyak elemen HTML. Jadi kalau mau menampilkan hasilnya bagaimana? Cara mengaksesnya adalah dengan cara seperti array tadi. Jadi kalau misalkan kita mau yang ke 0, nah dapatlah yang para ID tadi. Ini kan paragraf pertama. Kalau 1, misalkan 1, maka paragraf kedua seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan ke 8, ke 7 ya. Ke 7, nah itu masih kosong ya. Kita baru menyiapkan kontainer tapi belum ada isiannya. Seperti itu. Kemudian selain oke, kita coba ya ini karena kita udah siapkan kontainernya, kita coba kita ambil sembarang ya, misalkan dari paragraf 2, misalkan dari paragraf 2 kita pindahkan teksnya ke sini by tag name result. Jadi caranya bisa aja kita simpan ini seperti tadi, kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel, misalkan ya variabel y. Kita mau ambil paragraf kedua tadi ya. Paragraf kedua, supaya yakin kita coba lagi. Oh sorry, paragraf kedua itu berarti kan 1 ya indeksnya. Nah ini var y, nah itu kita mau salin ke isiannya ke, kita kopas ya. Dokumen get element by ID ke sini by tag name result. By tag name result inner HTML, teks yang ditemukan adalah y. Teks yang ditemukan by tag name indeks ke 1 adalah y. Kalau kita run, ups, ini typo ya. Nah, ini harusnya, nah, ini. Jadi muncul secara otomatis ini ya. Dokumen get element by tag name. Sorry, ini seharusnya paragraf 2 ya. Kita lupa menaruh inner.html. Nah, seharusnya seperti ini. Itu kalau by tag name. Selanjutnya ada by class name ya. By class name itu hampir sama dengan by tag name. Cuma yang dicari adalah seluruh elemen dengan kelas yang sama. Jadi misalkan tadi kita lihat di sini ada kelas yang sama ini, par kelas ya. Par kelas. Itu kalau misalkan, ini saya komen dulu. Kalau misalkan kita mau mengakses yang by class name, ini caranya adalah dokumen .get element by class name. Nama kelasnya tadi adalah par class ya. Ini kalau kita jalankan hasilnya adalah, nah juga HTML collection ada 2 ya, ada 2 elemen dengan nama kelas yang sama yaitu par class. Kalau misalkan kita mau mencetak isinya semuanya ya dari seluruh elemen yang ditemukan, bisa kita manfaatkan perulangan ya. Bisa kita manfaatkan perulangan dengan cara misalkan kita buat var text misalkan sama dengan 0, kosong dulu ya. Kemudian var i kita siapkan untuk ininya, perulangannya. For ini kita simpan dulu di sebuah variabel x katakan. For i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari x dot
length, panjangnya x ya, i plus, maka kita akan tuliskan di sini teksnya kita concatenate ya, concatenate dengan inner HTML ya. Jadi ini untuk setiap anak dari ini elemen HTML yang ditemukan dari kelas name par class itu, kita ambil inner HTML-nya, kita concatenate seperti itu. Nah, hasilnya bisa kita taruh di kontainer yang kedua atau di sini di kontainer yang ini yang sudah kita siapkan di sini. Kita taruh dokumen .get element by ID ya. ID-nya tadi adalah by class name result. Sekali lagi teman-teman boleh ganti dengan nama yang lain yang lebih teman-teman pahami. Kalau saya seperti ini ya, supaya tahu ini hasil dari yang mana. Itu kita ganti inner HTML-nya dengan teks. Nah, kalau kita jalankan, nah seperti ini ya. Jadi isinya paragraf 3, paragraf 4. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan query selector, ya tadi kan sudah ke by ID ya, get element by ID, by tag name, kemudian by class name. Nah, kalau dengan query selector, itu sebetulnya sama saja dengan yang ini. Bedanya adalah kita seperti mencari kita seperti menggunakan selektor di CSS. Jadi misalkan contoh ya, query selector untuk yang ini, yang UL ini ya, yang UL ini kan kalau misalkan kita mau mengakses misalkan item kedua ya, item kedua. Itu caranya kan bagaimana? Kalau pakai ID, UL ID, nanti yang diambil se-UL-UL-nya ini kan, 3 itemnya. Atau misalkan kita kombinasikan, misalkan kita coba ya, misalkan kita panggil query selector, kita coba panggil UL misalkan. Kalau kita jalankan, ini hasilnya adalah, nah ini ya, semuanya diambil itu, seluruh UL itu. Kalau mau mengambil anak pertama, bisa first element child misalkan ya, first element child, dapat yang LI yang pertama, yang ini ya, item 1. Nah, mengakses anak yang kedua, caranya bagaimana? Bisa dengan siblingnya anak pertama. Nah, seperti ini bisa. Seperti ini bisa. Kalau anak ketiga, bisa juga dengan last element child, seperti ini. Nah, tapi kan tadi kalau menggunakan penelusuran pohon, itu akan berisiko ini ya. Kalau misalkan ada perubahan pada struktur HTML-nya, nanti path-nya jadi tidak berfungsi lagi seperti itu. Bisa juga kita ganti, caranya tidak menggunakan seperti itu, bisa kita menggunakan menggunakan selektor ya. Ini kan kalau item kedua, itu ya, item kedua ini kan kita bisa mengaksesnya dengan cara seperti ini kan. UL ID, seperti ini ya. Ini. LI ke pakai sudo class nth child ya, anak kedua. Nah, sama aja ya. Ini kalau kita jalankan, hasilnya adalah, nah ini, list dari item kedua. Seperti itu. Jadi sama aja. Query selector itu sama seperti tadi get element by ID. Yang dihasilkan adalah hanya satu elemen yang spesifik, bukan sekumpulan elemen. Satu elemen saja. Nah, yang keyword yang bisa kita berikan itu sama seperti selector yang teman-teman sudah pelajari di CSS ya. Jadi lebih spesifik. Bisa jenis selektor apapun itu bisa dijadikan keyword untuk pencarian di sini. Kalau ID kan hanya ID tadi ya. Nah, kalau misalkan query selector all, bedanya kalau query selector all itu mencari semua elemen.
Ya, kalau selektor tadi saya ulangi lagi ya, kalau selektor itu hasilnya adalah satu elemen sama dengan get element by ID. Kalau query selector all itu banyak elemen sama seperti tadi get element by class name maupun by tag name tadi ya. Nah itu yang dihasilkan adalah banyak elemen. Itu bedanya. Jadi kalau di sini contohnya query selector misalkan ul.id li seperti ini. Nah ini akan hasilnya 33 li-nya keluar. Itu ya yang membedakan seperti itu.